apakah Desalawaku untuk mendukung Malut United ataukah ke The Peter untuk mendukung Persiter? Ya. Pertanyaan menarik. Harus Iya, dikulik iya, lebih iya, dalam iya, seperti itu ya. Karena iya. mungkin orang semua penasaran Siap, seperti siap, itu. siap. Silahkan. Saya secara personal sudah berkomitmen tetap mendukung Malut United dan teman-teman saya juga demikian. Nah, kalaupun ada di suatu saat ada Persiter bangkit kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Cahaya Nuryanti di podcast Malut Pos Bacerita dengan sangat spesial karena pada episode kali ini kita akan bicara tentang sepak bola dan sudah bersama dengan kita di sini ada Abang Rizal I Muhammad. Selamat datang Bapak. Ya, Bagaimana kabarnya hari ini? alhamdulillah baik. Oke, kayaknya untuk lebih akrab sapa dengan Abang Rizal aja ya. Siap. Luar biasa. Nah, sebelum kita mengulik lebih dalam tentang bagaimana sih supporter dari Desalawaku ini untuk mendukung Malut United nih ya Bang. Nah, pertama kita akan berangkat dengan hal yang cukup filosofis. Sebenarnya bagaimana sih histori dari terbentuknya Desalawaku ini dan berangkat dari motivasi apa sebenarnya? Ya, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan sekali lagi terima kasih mewakili teman-teman yang mana telah Malukus telah memberikan ruang kepada kami untuk hadir di tempat ini. Bagi saya luar biasa. Terima kasih kembali. Saya secara pribadi mengapresiasi hal itu. Kaitannya dengan pertanyaan dari adik host tadi soal awal mula atau mula-mula pembentukan di Salawaku ini, perlu masyarakat Maluku Utara ketahui secara bersama bahwa awalnya itu saya dengan salah satu senior saya yang kemudian membuat grup Ikatan Supporter Maluku United di Facebook. Lalu kemudian saya menyampaikan ke beliau bahwa segera membentuk atau buat grup WhatsApp untuk kita berkomunikasi, berkoordinasi dan mengkonsolidasi soal supporter Maluku United lebih dalam. Wow. Nah, dan alhamdulillah beliau membuat grup WhatsApp dan awalnya pada waktu itu kita baru 80 orang. Grup WhatsApp itu namanya Ikatan Supporter Maluku United. Nah, setelah beranjak sebulan, kemudian komunikasi itu dia berjalan, intensitas komunikasi itu dia berjalan. Kemudian dari percakapan-percakapan di grup itu, saya mengusulkan agar kita bertemu. Dan kita bertemu, lalu kemudian kita bicarakan soal keberlanjutan supporter Maluku United ini. Dan pada pertemuan itu, di tanggal 16 September, hari Sabtu malam minggu, tempatnya di Landmark, kurang lebih 11 orang yang hadir pada waktu itu, termasuk juga saya. Nah, alhamdulillah kita ketemu lalu kita bersepakat. Kita semua mengusulkan berbagai macam nama. Saya lah yang kemudian mengusulkan Salawaku. Wow. Ya, Filosofis dari Salawaku itu apa sih Pak sebenarnya? baik. Jadi kita ketahui secara bersama bahwa Salawaku bukan hanya sebuah nama yang umumnya masyarakat Maluku Utara ketahui bahwa Salawaku ini juga bagian dari salah satu alat tradisional masyarakat Maluku Utara yang dipakai oleh para pendahulu kita untuk mengusir penjajah. Jadi Salawaku itu sudah dikenal namanya sudah dikenal oleh masyarakat Maluku Utara, khususnya masyarakat adat. Nah, maka dari itu saya mengusulkan nama Salawaku dan kemudian disepakati oleh teman-teman pada waktu itu. Dan alhamdulillah kita sepakat jalan dengan nama Salawaku. Sebagai membawa nama dari Maluku Utara ya. Ya. Jadi ciri khasnya Maluku Ya. Utara Desalawaku seperti Salawaku. itu. Wah, luar biasa sekali nih Pak. Nah, baca cerita soal sepak bola dan tim Bapak atau personil dari Desalawaku ini kan memang berkomitmen dari awal. Sebenarnya tujuan utama atau misi utama dari terbentuknya Desalawaku ini dari personil-personilnya apa sih Pak sebenarnya? Ya. Jadi kan kita rata-rata dalam personil di Salawaku ini kan semua cinta sepak bola.
Oke. Ada sebagian juga yang pendukung. Mungkin saya sebut saja Persita Ternate yang kita ketahui selama ini Persita Ternate vakum di dunia sepak bola. Katakanlah di Liga 2 maupun Liga 1. Maka dengan hadirnya Maluku United ini mengobati rasa rindu kita semua tentang sepak bola Maluku Utara di kancah nasional. Jadi motivasi kita adalah eh, mendukung apapun bentuknya, kita tetap mendukung dan mengawal Maluku United. Oke. Untuk pembentukan dari tim The Salawaku ini, Ya, Pak, yang kemudian mendukung Malut United, apakah ada peresmian, maksudnya legalitasnya? Apakah ada strukturnya, kemudian diatur dalam ADART atau seperti apa? ya, soal struktur memang sudah lengkap, Oke, sudah lengkap struktur ya. ya, struktur kami. Karena kami secara organisatoris, saya selaku presiden, kemudian ada wakil presiden, kemudian ada sekjen, ada wakil sekjen, namun bidang-bidangnya, bidang-bidangnya itu terdiri dari bidang perlindungan anggota supporter, bidang aksi dan kreativitas supporter, bidang hukum dan perlindungan supporter, bidang humas dan informasi komunikasi, kemudian yang terakhir bidang multimedia. Dari berbagai macam bidang ini punya tupoksinya masing-masing. Misalnya bidang aksi dan kreativitas supporter, salah satu tupoksinya adalah merangkul supporter, kemudian membentuk koreografi di stadion, kemudian berkoordinasi dengan kelompok-kelompok supporter yang lain, karena selama ini kan, bukan selama ini, tapi akhir-akhir ini yang muncul ini kan ada beberapa kelompok supporter Maluku United, yang selain Salwaku juga ada yang lain. Oh, ada lagi. Iya, ada yang lain. Banyak ya, Iya, seperti banyak. itu. Nah, berarti kalau tadi terbentuknya ini dari grup Facebook, kemudian Ya, ke WhatsApp, kemudian dibentuk gitu ya. ya, Apakah Desa Lawaku ini ada bergandengan dengan pemerintah Maluku Utara atau mungkin pihak lainnya ya, atau yang berdiri sendiri ya, sampai saat ini seperti itu? ya, sampai saat ini kami mandiri. Kami berdiri Oke. sendiri, tidak ada keterkaitan dengan pihak manapun. Dan alhamdulillah kami sampai sejauh ini jalan mandiri. Oke. Ya, Apakah kedepannya akan ada planning ya, bergandeng dengan pihak lainnya nih Pak? Apalagi sekarang ini kan selain musim sepak bola juga ada musim politik seperti ya. itu. Ya, yang jelas sepak bola ini kan dia bersentuhan dengan segala macam bidang, katakanlah begitu, termasuk bidang politik juga. Namun kita salah waktu berkomitmen, kita harus terhindar dari hal seperti itu. Oke. Karena tujuan kita adalah mengawal Maulid United dan murni dari sepak bola. Wow, luar biasa. Tadi sempat yang Abang singgung soal Persitar. Ya, Nah, masyarakat Maluku Utara, orang akan selalu mengingat kembali kalau kita menarik ke belakang gitu ya. Kita akan mengingat kembali tentang Persitar dan supporternya yaitu The Peter dan Superman seperti itu ya. Nah, bagaimana kemudian Abang jika kemudian hari ini Persitar kembali bangkit dan kembali bertanding entah di Liga 1 atau Liga 2, apakah eh, Desa Lawaku akan mendukungnya juga sebagai tim yang membawa nama Maluku Utara ataukah tim khususnya adalah The Peter? Dan kalau misalnya kita mengulik lebih dalam, Abang Rizal ini kan termasuk dari personil The Peter seperti itu. Apakah nanti dibelah dua dirinya atau bagaimana untuk pilih mana nih? Apakah The Salawaku untuk mendukung Malut United ataukah ke The Peter untuk mendukung Persita? ya. Pertanyaan menarik. Harus Iya, dikulik iya, lebih iya, dalam iya, seperti itu ya. Karena iya. mungkin orang semua penasaran Siap, seperti itu. siap, siap. Silahkan. Saya secara personal sudah berkomitmen tetap mendukung Maluku United, dan teman-teman saya juga demikian. Nah, kalaupun ada di suatu saat ada Persiter bangkit kembali, maka saya yakin dan percaya bahwa ada kelompok supporter yang lain yang pasti akan mendukung Persiter. Tapi prinsipnya adalah kita tetap mendukung Maluku United. Oke, seperti itu ya. Ya, Tetap berkomitmen untuk ya, Malut United untuk untuk lebih maju siap. seperti itu. Namun perihal soal supporter, pastikan dia supporter ini pasti menganggap bahwa sepak bola adalah harga matinya atau timnya ini adalah harga mati si supporternya seperti itu. Sejauh ini dukungan seperti apa yang tim dari Desalawaku berikan kepada Malut United Ya, saat bertanding di Liga 2 ini? ya, kan kita ketahui secara bersama bahwa saat ini Malut United home base-nya sementara kan di PTIK, Stadion PTIK di Jakarta. Ah, tentunya saat ini kan kita masih di Ternate, Maluku Utara dan khususnya di Ternate. Untuk sementara kita
kirimkan doa. Kita kirimkan doa. Nah, untuk selanjutnya itu aksi-aksi selanjutnya itu kita saat ini mau buat nonton bareng di Oke, laga nobar ya. ya di laga hari Sabtu besok antara Malut United FC yang akan berhadapan dengan PSM Yogyakarta. Oke, Ya, wow, ini menarik ya. sih karena dukungannya jadi dari jarak jauh Dari seperti itu jarak ya. jauh sih. Nah, mungkin orang ini kan semua kita tahu bersama Ya, Abang bahwa ternyata di Maluku Utara ini khususnya tuh sangatlah fanatik dengan dunia persepak bolaan. Boleh di-sharing kepada orang semua, kalau mau nobar boleh nggak gabung? Kalau selain dari personil Desa Lawaku ini, ya, dan di mana lokasinya? ya, baik. Saya sampaikan kepada masyarakat Maluku Utara, khususnya masyarakat Ternate yang cinta dengan sepak bola. Kami dari pengurus di Salawaku pada hari Sabtu besok akan menyelenggarakan nonton bareng di tepatnya di Kelurahan Tanah Tinggi di warung kopi. Jadi kalau yang bersedia hadir silakan karena kami justru lebih senang jika ada sebagian masyarakat yang hadir. Wow, luar biasa Ya, ya. Dan orang tunggu semua kehadiran ya. tamang-tamang ya. Nah, kembali lagi kepada supporter tadi ini, Pak. Apakah salah satu hal yang membentuk Desalawaku ini adalah karena fanatisme dari masyarakat Maluku Utara dengan dunia sepak bola? Bisa dibilang seperti itu. Ya, Termasuk ya, juga ya. ya. Karena memang masyarakat Maluku Utara ini sangatlah apa ya, bersuka cita dan sangatlah mendukung dan banyaklah pecinta sepak bola di Maluku Utara seperti itu ya. Dan perihal tadi kan Abang bilang bahwa ada banyak Ya. supporter lainnya. Nah, sejauh ini Deselaku sendiri itu komunikasinya dengan tim manajemen dari Malut United seperti apa? Untuk berkomitmen sebagai satu-satunya pendukung resmi seperti itu. Baik, sekedar informasi, dalam beberapa hari kemarin kami sudah mencoba berkomunikasi dengan salah satu pengurus Malut United yang tujuannya adalah kami diakui sebagai supporter resmi karena permintaan teman-teman di kabupaten kota untuk segera membentuk Malut di Salawaku di kabupaten kota. Nah, permintaan itu kemudian kami sudah bahas di internal kami di provinsi dalam hal ini DPP agar segera membentuk di Salawaku di kabupaten kota. Namun menurut kami setelah kami dikukuhkan oleh pihak manajemen Malut United baru kami membentuk di Salawaku di kabupaten kota, dan hal itu kami sudah komunikasikan di salah satu pengurus Malut United, dan soal legalitasnya kami sudah siapkan, kami sudah menuju ke sana. Oke. Dan kami juga sudah menyurat soal surat permohonan dan kami juga lampirkan struktur kami ke Wow. pihak manajemen Malut United. Oh, luar biasa Ya, sekali ya. Berarti memang sangatlah totalitas ya untuk siap. bisa mendukung Ya, Malut United. Nah, bicara soal legalitas nih, Abang, apakah dari Desalaku sendiri itu bagaimana komunikasi dengan pihak manajemen terkait dengan tiket mungkin atau ya, jersey dan branding lainnya? Soalnya pendukung ini kan tidak akan lepas dari perihal hal-hal tersebut ya. ya. Itu bagaimana sejauh ini? Ya, kalau soal soal legalitas, memang yang tadi saya sampaikan bahwa kami sudah mempersiapkan segala sesuatu yang menyangkut dengan legalitas, termasuk sudah menyurat ke manajemen Malut United agar kami dikukuhkan sebagai supporter resmi Malut United. Kemudian soal jersey, bagi saya itu bukan ranahnya kami, karena itu eh, apa nama pihak TV sudah kerjasama dengan manajemen Malut United. Oke. Ya, jadi soal jersey itu mungkin yang lebih tahu secara lebih mendalam mungkin manajemen Malut United dan pihak TV. Oke, tapi apakah sejauh ini ada planning untuk bisa bersama di ranah tersebut? Apakah misalnya Ya, kalau soal tiket dan ya, seperti itu nanti? ya, kami kan ada beberapa usulan dari teman-teman yang nanti mau buat outlet, yang nantinya berbagai macam pernak-pernik di Salawaku maupun Malut United itu kami jual di situ untuk juga sedikit membantu perjalanan supporternya kami. Oke, Ya, nah menarik tadi Abang katakan bahwa personil dari Desalawak ini banyak. ya, Totalnya berapa orang? Dan eh, bicara tentang supporter ya, kalau kita bicara tentang pengalaman dahulu-dahulu, ya, supporter ini kan kalau di image di tengah masyarakat, supporter ini kadang-kadang gaduh seperti itu ya. Bagaimana sih manajemen dari Desalawakku untuk bisa memanage
banyak kepala untuk bisa tetap damai dan tetap suportif di tengah pertandingan nanti misalnya. Ya, maka dari itu kan saya dan teman-teman sudah membentuk salah satu bidang yang namanya aksi dan kreativitas supporter. Karena sepanjang atau selama ini kan kita ketahui yang tadi adik bos juga sampaikan bahwasanya yang namanya supporter pasti ada yang namanya pertikaian, misalnya bentrok Iya. antar supporter. Tidak semua tapi Iya, kerap kali iya, ada seperti kerap itu kali ya. ada, tidak semua tapi kerap kali ada. Maka dari itu salah satu langkah kami untuk meminimalisir hal itu terjadi, maka kami itu bentuk aksi dan kreativitas supporter, yang mana tujuan kami adalah kami tampil damai, kami tampil secara kreativitas yang tunjukkan ciri khas kami sebagai di Salawaku. Oke, nah tadi abang bilang kalau misalnya nanti akan ada nobar nih. Ya, Tapi dari Desalawaku sendiri, apakah sudah ada planning untuk bisa berangkat dan menyaksikan langsung Malut United bertanding di Liga 2 di Jakarta ini? insya Allah doakan. Oke, akan ada ya, Ya, itu ditunggu ya. akan ada. Karena itu menjadi hal yang tidak bisa Ya, dipisahkan antara pemain dengan pendukung ya, seperti itu ya. Nah, menarik sebenarnya kalau kita tarik kembali soal supporter seperti itu kan. Sebenarnya apa sih yang melekat di dalam masing-masing personal dari Desalawaku atau para pendukung ini, dan karena itu terlihat sangat totalitas seperti itu, kayak mengorbankan banyak hal. ya. Apakah itu hanya berangkat dari kecintaannya terhadap sepak bola ataukah ada hal lain seperti itu? Ya, jadi kan eh, yang tadi saya sampaikan bahwa kita semua ini kan dalam struktur di Salawaku ini kan kita ada yang pecinta sepak bola, ada juga yang apa nama ex pendukung Persita Ternate semacam saya sendiri. Nah, jadi yang namanya sepak bola segala sesuatu kami siap untuk korbankan, Oke. sekalipun dalam bentuk yang misalnya dalam bentuk materi kami siap, non materi juga kami siap, dan terpenting adalah kami tetap mendukung tim kami. Oh, Ya, totalitas sekali ya. totalitas ya. Sejauh ini, ngomong-ngomong, bercerita soal supporter, apakah ada salah satu personil yang perempuan? Ya. Karena Iya, kan pecinta sepak bola kan iya. bukan hanya laki-laki gitu Siap. ya Bang ya, kan mungkin ada saja gitu dari perempuan, apakah ada sejauh ini? Memang ada beberapa orang teman-teman perempuan yang ingin join sama kita. Wow, Ya, menarik. karena mungkin mereka eh, lihat Salawaku mungkin agak berbeda. Mungkin jargon kita itu yang tadi saya sampaikan sedikit bahwa kalau Aremania tampil dengan salam satu jiwa, maka di Salawaku tampil dengan satu titik terada beda. Wow, luar biasa. Satu titik terada Satu titik beda ya. terada beda. Wow, Artinya luar adalah biasa. artinya adalah kita rame-rame ke stadion dalam satu solidaritas mendukung Malut United terada beda. Dukungannya cuma satu, Malut United terada beda. Oke, Ya, luar biasa. Berarti sudah disiapkan ya? Karena ya, kan sudah ada planning untuk menyaksikan langsung, ya, untuk mendukung Malut United. Berarti sudah ada persiapan koreonya seperti apa, ya, nyanyi-nyanyinya, slogannya gitu ya. ya. Boleh dong di-spill selain itu, Bang, selain satu titik terada beda, apalagi gitu, yang Ya, menjadi khas dari Desalawaku ini. ya, kita kan eh, untuk saat ini kalau untuk apa nama eh, ciri khas atau khasnya di Salawaku itu untuk sementara itu masih satu titik terada beda. Nah, seiring dengan berjalannya waktu nanti kita cari modelnya seperti apa. Wow ya, luar biasa. Karena nyanyi-nyanyian atau slogan jargon dari Maluku Utara ini kan sangat banyak seperti itu ya, dan wow luar biasa sekali. Tidak terasa, ini bahasan terakhir, tapi ini mungkin yang semua orang tunggu. Kalau misalnya ada para pendengar podcast Malutus Bacarita mau join juga ke Desalawaku untuk mendukung Malut United di Liga 2 ini, apakah boleh join dan apa aja persyaratannya ya Bang? Baik. Eh, saya informasikan kepada saudara semua, khususnya teman-teman pecinta sepak bola yang ada di Maluku Utara. Bagi kami tidaklah sulit untuk mau bergabung dengan di Salawaku. Cukup saja eh, menunjukkan konsisten dan komitmen untuk mendukung di Salawaku, karena di Salawaku itu terbuka untuk semua kalangan. Dia hanya bukan milik masyarakat Maluku Utara, tapi di luar masyarakat Maluku Utara tidak bisa kita pungkiri secara bersama mereka juga cinta terhadap Malut United. Jadi kalau mau bergabung dengan di Salawaku silakan, kami membuka diri tentang hal itu.
Wow, luar biasa. Oke, semoga harapannya setelah ini akan lebih banyak lagi masyarakat Maluku Utara yang mengetahui tentang Malut United berlaga ya di Liga 2 dan bisa memberikan dukungan penuh seperti itu. Dan tidak terasa kita sudah di akhir waktu dan tapi semoga semangatnya tidak berakhir sampai di sini ya. Yes. Terima kasih ya Bang Rizal sudah berkenan untuk sharing kepada sobat Malut Pos Bacerita karena Bacerita hari ini sangatlah seru seperti itu ya. Karena ini first time kita bicara soal sepak bola. Dan semoga setelah ini juga para pendukungnya lebih membara-bara semangatnya. Amin. Sekali lagi terima Ya, kasih. terima kasih. Dan semoga sukses selalu dan semakin jaya ya di Selawaku dan bersama dengan Malut United Amin, FC. amin. Baik, itu dia para pendengar podcast Malut Pos Bacarita dan untuk torang semua, ngoni semua masyarakat Maluku Utara, mari bersama untuk mendukung Malut United FC yang berlaga di Liga 2. Demikian podcast pada episode kali ini. Terus saksikan podcast lainnya di Malut Pos TV. Saya Cahaya Nurianti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.